Betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Buktinya bukan bikin gorong-gorong yang besar ke laut. Itu keliru. Itu ngelawan sunatullah namanya ya. Di mana-mana itu air hujan masuk ke laut nih. Sekarang masukin nih. Guntingnya nih, Cendrawasih, Cak Suroto, Cengkareng Barat. Wow, perumahannya pada dihancurin yuk. Woi, udah pada berenang belum? Wah, ini air hujan nih lagi turun nih. Nih, kalau air hujan itu di mana-mana turun, itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong dimasukkan ke dalam laut. Di mana-mana di seluruh dunia air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong yang besar dimasukkan ke dalam laut. Itu ngelawan sunatullah namanya. Jadi keliru kalau begitu. Air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Nih, masukin nih sekarang. Oh, di mana-mana masukin, itu ngelawan sunatullah. Yang bener tuh begitu. Tahu nggak? Cak Suroto, Cendrawasih, Cengkareng Barat, DKI. For, oke. Widih, keren loh, di rumah sendiri bisa santai berenang. Cucok. rumah mewah, ada kolam renangnya. Iya, tapi nggak sikat WC juga ditaruh di situ. Hiasan paling keren. Kamu ini bisa nyampe basah kayak gini, gimana ceritanya, Mas? Tadi saya lagi nyeduh kopi, Mas. Terus pas air udah mateng, saya turun ke bawah. Tahu-taunya udah sebadan saya aja ini airnya, makanya saya ngungsi seperti ini. Oh, makanya jadi kupiuk ya, Mas? Ya, kupiuk iya, ya? Mas. Ya? Jadi tolong sampein ke Bapak Anies Baswedan. Tolong ini kalau bisa cepat disurutin, karena barang-barang saya di bawah belum diselamatin. Gimana? Ini sekarang saya nyelamatin diri aja. Oh, gimana buat keluarga-keluarga Anda, Mas? Keluarga Kan saya tadi udah kan bawa adik. Keluarga saya nganyut, kekunci di kamar mandi, terus hilang, ya sedih Allah. saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nih kata Pak Anies, airnya ngantri, bukan banjir ya, cuman ngantri doang nih, lumayan. Kalau gini kangen Pak Ahok nggak sih ya? Setelah 3 tahun nggak ada antrian air, sekarang mulai antri lagi. Nikmatin aja, bahagia kotanya, bahagia warganya. Oke?
Kasih isko. Tuh. Ada ikan iwae. Kirimin isko. Angkat. Meripaku jane ku ngerti Saya baru percaya pada Pak Anies Baswedan bahwa Nabi Nuh saja tidak bisa mengatasi banjir, apalagi saya. Ini kondisi rumah saya seperti kolam. Hadiah tahun baru. Meja-meja terapung. Kursi lenyap. Zaman Jokowi Ahok ini udah nggak banjir selama 4 tahun, 5 tahun. Nih, apakah sekarang airnya lagi diajak bicara? Lagi ngantri? Masuk ke dalam tanah? Apa ngantri diisep? Kampret. Ketabrak mobil untuk nih, kedorong. Mundur. Ya Allah. Mobil bakal sampai, dong. Habis wah, jalan wah. Jadi pemerintahan itu bekerja dengan rencana. Kemudian nanti diukur keberhasilannya dari rencana itu terlaksana atau tidak. Ini berbeda dengan survei. Kalau survei itu mengukur perasaan, pikiran, pendapat publik. Kalau program pemerintah itu diukur berdasarkan terlaksana atau tidaknya rencana. Karena itu kami konsentrasi pada perencanaan ini, pelaksanaan. Kami bersyukur bahwa 73% penduduk Jakarta mengatakan kotanya lebih baik sekarang. Dalam 1 tahun ada kemajuan. Kami bersyukur dengan perasaan itu. Ibu, bapak, hadirin pemudi-pemuda sebangsa setanah air, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, terkhusus untuk rakyat Jakarta dimanapun kalian berada, dan umumnya bagi rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Jangan pernah mau dibohongi, dibodohi, dizalimi oleh orang-orang yang bodoh dan zalim, oleh para pendusta agama, oleh para PSK politik, PSK agama, para pelacur politik, para pelacur agama. Mereka memang bertindak, berlisan, berhati, berpikiran hanya untuk memuaskan para berhala politik yang membayar mereka.
bukan untuk rakyat, bukan untuk agama. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda. Mereka telah menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan harta, tahta, dan wanita. Kebencian mereka kepada Ahok telah menyebabkan mereka kehilangan kewarasan mereka. Mereka telah kehilangan jati diri mereka. Mereka telah kehilangan harga diri mereka. Sehingga yang terpikir oleh mereka adalah bagaimana cara menjatuhkan Ahok, menggulingkan Ahok, memenjarakan Ahok. Mereka tak peduli yang diusung untuk memimpin Jakarta ini adalah seorang pemimpin yang bodoh dan jalim, yang sangat bodoh dan jalim. Yang penting bagi mereka, bagaimana menghancurkan Ahok secepat-cepatnya, bagaimana menggulingkan Ahok secepat-cepatnya, bagaimana memenjarakan Ahok secepat-cepatnya. Siapakah mereka-mereka itu? Anda tahu sendiri. Ustadz Al-Hagim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Maher, Ustadz Walmi Yahya, Ustadz Haikal, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz EPI, Habib Rizik Sihab, Habib Bahar, Ustadz PKS, Ustadz HTI, Ustadz Khilafah, dan lain-lain kelompok mereka. Catat dalam ingatan kalian, wahai rakyat Jakarta. Catat dalam memori kalian, wahai rakyat Indonesia. Jangan sampai mereka-mereka itu berbuat sedemikian rupa, berbuat hal serupa untuk kepada rakyat Indonesia. Jangan biarkan mereka berbuat hal yang serupa di negara Indonesia atau pada negara Indonesia. Cukup Jakarta saja, cukup Jakarta saja.